Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Julpa Fauzia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terdiri dari Soekarno-Hatta, Rajiman, Supomo, Suroso, Sutarji, Wahid Hasyim, Ki Dewantara merumuskan sistem pemerintahan Indonesia dengan keragaman suku, budaya, dan adat yang ada di Indonesia. Pengukuhan dan pengesahan sistem pemerintahan Indonesia berlangsung cukup lama dan sangat sengit. Pergolakan pemikiran dari para tokoh pendiri bangsa sangatlah menguras waktu dan tenaga. Ki Bagus Hadikusumo misalnya yang memperjuangkan tetap ada nilai Islam dalam nuansa sistem pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia. Berbeda pikiran dari Hatta yang menurut Ki Bagus Hadikusumo sendiri sangat liberal atau Syafi'i. Hasil dari rapat PPKI ini kemudian menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi. Di dalamnya termuat semua hal yang menjadi dasar negara Republik Indonesia serta tujuan negara Republik Indonesia. Selain itu, hasil rapat juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang sangat tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Rasionalisasi kuat yang disampaikan Soekarno pada saat itu adalah bahwa Indonesia memerlukan eksistensi dan pengakuan dari negara-negara lain. Untuk itu diperlukan stabilitas ekonomi dan politik bagi negara baru. Untuk menjawab hal itu, maka sistem presidensial dianggap tepat karena tidak sama sekali menekan kepada nilai kapitalisme dan juga sosialisme, namun ada dalam keseimbangan di antara keduanya. Syafi'i menceritakan kembali kilas sejarah Indonesia rapat PPKI. Setelah istirahat dalam rapat PPKI, tepat pukul 15:15, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu tidak sempat untuk melakukan pemilihan umum. Maka akhirnya Otto Iskandar-Dinata mengajukan usul bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pemilihan secara aklamasi ini disepakati oleh seluruh peserta rakyat PPKI dan akhirnya Soekarno menjadi presiden terpilih di RI pertama. Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial saat itu belum terlaksana dengan baik dan secara utuh mempresentasikan rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan belum adanya lembaga legislatif khusus DPR yang pada saat itu masih pada proses pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia. Selama 4 tahun sistem pemerintahan Indonesia terkungkung oleh persoalan perebutan wilayah Indonesia sendiri. Banyak sekali pemberontakan oleh warga negara Indonesia dari Ulay APRA, RMS, dan atau TLL. Hal-hal seperti itulah yang diurus dan ditangani oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Sistem pemerintahan presidensial yang notabene memberikan kewenangan untuk presiden dalam hal perumusan kebijakan. Malah hal ini tidak terkontrol karena presiden tersendiri yang lebih banyak mengambil andil dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan.
Selain itu, kekuasaan eksekutif yang seharusnya dipilih oleh pemilihan umum, hal tersebut belum dijalankan dan seharusnya ada kekuasaan mutlak yang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Namun, pada saat awal berdirinya di Indonesia, penerapan sistem ini masih terpincang-pincang hingga sampailah pada tanggal 27 Desember 1949. Di tahun itu dirumuskan kembali sistem pemerintahan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.